mendorong fokus konsentrasi dan perhatian dengan menggunakan teknik stop. Ada di video itu dengan menggunakan teknik stop. Makasih Pak. Kemudian guru membangun kesan kencang na tangan Gori. Gois kencang mana tangannya? Guru membangun kesadaran terhadap proses berpikir dengan melakukan apresiasi dengan pembelajaran sebelumnya tentang macam-macam sendi gitu ya. Guru memberikan kesempatan untuk menentukan pilihan. Nah ini belum. Karena gurunya sudah menayangkan video, ada 2 video tari, tari dan juga silat. Dan itu tidak diberikan choice pada siswa. Misalnya untuk tari ada berapa macam tari, idealnya seperti itu. Jadi siswa akan memilih nanti tari mana yang akan mereka bahas di LKPD-nya. Kemudian untuk silat ada berapa macam silat. Jadi tidak seperti itu. Jadi guru langsung memberikan video dan tidak memberikan choice pada siswa untuk memilih video tersebut. Ke atas, mati. Oke. Guru melibatkan murid untuk mengembangkan strategi belajar juga belum nampak. Guru membangun keterbukaan murid terhadap perspektif baru juga belum tampak. Guru membangun rasa ingin tahu murid terhadap pengetahuan dan pengalaman baru itu juga belum tampak. Jadi memang gurunya langsung menyampaikan tujuan dan belum mengeksplorasi siswa terkait tentang materi hari itu tentang sendi ya. Yang bermaknanya guru menyajikan secara kontekstual dan relevan materi dengan kehidupan nyata. Bagaimana sistem gerak dengan aktivitas sehari-hari ya, contohnya tadi itu kemarin ada yang berlari, olahraga, masak, karena ada gerakan fleksi, ekstensi, distorsi. Kemudian guru melibatkan murid untuk berperan dalam pemecahan masalah itu dalam workshop atau KPD. Jadi ada guru membuat KPD kepada siswa, kemudian KPD itu mana tuh Bu? Dari sini, oh dek terlalu besar mungkin. Kesenggol sedikitnya Guru memberikan materi terkait dengan pengalaman ya. Ide itu yang gerakan ini ada guru memberikan pemanfaatan pengalaman gerakan dalam olahraga, kemudian seni mengaitkan dengan bidang lain olahraga, menjelaskan kayak kita berjalan, masak, ada seperti itu. Kemudian hubungannya dengan ilmu lain itu adalah olahraga dan tari. Guru mengaitkan kontekstual dengan kehidupan yang kehidupan nyata ya, yaitu beragam tari, Pancasila. Jadi langsung diberikan contohnya sama guru, tidak membuat anak memilih. Karena sama dengan yang lain. Oke, guru mengaitkan materi dengan pengalaman sebelumnya atau pengalaman awal murid ada ya, dengan menanyakan pada saat persepsi. Menggembirakan. Nah, di sini cukup menggembirakan karena siswa aktif dalam pelaksanaan diskusi kelompok dan juga diskusi kelas. Mereka mengamati video tari dan silat. Kemudian pada saat mereka tampil itu mereka mempraktekkan gerakan seni dan tarian tadi. Dibacakan KPD-nya misalnya gerakan fleksi ekstensi, ada gerakannya begini. Nah, jadi memang siswa menarik di situ dalam presentasinya. Iya. Feedbacknya dari siswa secara global itu feedback ditanyakan kesimpulannya seperti apa. Jadi anak bertanya secara global, menjawab secara global, tidak personal anak, tidak anak yang menunjuk tangan. Jadi ya karena mungkin ini video untuk PPG mungkin ya Bu ya, jadi main cepat aja mungkin gurunya di situ. Kemudian mempraktekkan sudah, ahanya yaitu tadi belum nampak. Untuk keberhasilannya memang memberikan apresiasi. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Selamat untuk keberhasilan kalian. Ada gurunya memberikan apresiasi. Kemudian memberikan ruang untuk prakarsa kreativitas. Siswa memperagakan gerakan tadi. Jadi siswanya yang presentasi ada satu kelompok itu 4 orang. Jadi masing-masingnya melakukan gerakan sesuai dengan materi sendi yang mereka pelajari. Kesimpulannya, guru telah mengimplementasikan sebagian besar prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Misalnya dalam penggunaan teknik stop, itu berkesadaran, berikan pertanyaan pematik, praktik melalui tari dan silat, dan juga memberikan apresiasi. Dan di sini pembelajaran masih ya teacher center. Beberapa prinsip belum diterapkan secara optimal dalam membangun kesadaran berpikir dan menciptakan aha moment bagi siswa. Jadi di sini masih gurunya yang mengatur kegiatan pembelajaran. Sarannya ciptakan pembelajaran yang student center, tingkatkan
meningkatkan aspek reflektif dalam pembelajaran, mulai mengevaluasi diri, atau mungkin ada jurnal belajar, atau mungkin nanti siswanya diminta untuk menyimpulkan bagaimana perasaannya pelajaran hari ini, apa yang bisa didapatkan, itu tidak diberikan oleh gurunya. Feedback dari anak tidak ada, dan momen aha-nya juga nggak ada gitu. Mungkin anak itu sudah ada gitu, ada tahu mereka gerakan seperti itu, tapi tidak secara personal. Yang menjawab tuh di situ cuma itu aja anak-anaknya, kan kita bisa mengenal suara. Kalau videonya kan dari belakang ya Pak Ibu ya, jadi kayaknya anak-anaknya itu aja yang menjawab gitu. Sementara yang lainnya masih sibuk juga dengan kegiatan aktivitas yang lainnya. Dorong siswa untuk membangun strategi belajar personal dan berpikir kritis melalui pertanyaan terbuka. Bahan menariknya sekali-sekali kita harus merekam pembelajaran kita Bapak Ibu. Jadi ini kan mungkin karena kegiatan PPG ya, karena ini bisa kita jadikan sebagai praktik baik kita dalam pembelajaran. Nantinya mungkin ada permasalahan, jadi guru-guru mau lihat ini gimana solusinya, kita punya videonya, begini loh caranya. Jadi saran kita sekali-sekali kita boleh lah memvideokan praktik pembelajaran kita yang menurut kita ini saya sudah melaksanakan pembelajaran mendalam yang bisa didiskusikan di kemudian. Lanjut. Yang kedua yaitu untuk pengalaman belajarnya, yaitu memahami, merefleksi, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Untuk memahami, menghubungkan sudah tadi ya Bu ya, dengan pembelajaran baru dalam materi sebelumnya, persepsi, kemudian keaktifan siswa, menghubungkan dengan konteks sehari-harinya, dan nampak dalam kegiatan pembelajaran itu mereka menjawab secara bersamaan juga. Murid mendapatkan kebebasan. Nah, mereka mengeksplorasi melalui handphone. Jadi ketika mereka diskusi LKPD dikasih, ada mereka menggunakan handphonenya untuk mencari informasi atau eksplorasi terhadap jawaban dari LKPD-nya tersebut. Mengkonstruksi pemahaman murid melalui pengalaman nyata, ya dari kegiatan-kegiatan yang mereka video, kemudian LKPD itu nampak. Murid memahami nilai moral, itu. Dari presentasi, mungkin karena mereka maju ke depan itu ada yang masih tertawa-tawa gitu, melihat temannya nari dia ini kelihatan gitu kan. Jadi mereka masih belum ada tapi belum efektif rasanya gitu. Pada saat presentasi atau pada saat temannya tampil, ada juga yang tertawa, itu saya lihat juga. Sumber belajarnya ada tadi dengan menggunakan handphone juga, buku dan LKPD yang diberikan. Murid terlibat dalam menggunakan mengerjakan LKPD dan melihat video juga, handphone tuh terlibat mereka semuanya. Kalau untuk proses memahaminya ada, sudah banyak, sudah nampak gitu. Ya, operator, kita naik lagi. Mengaplikasikan. Menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya dari kegiatan pembelajaran itu, ketika dibaca presentasi kelas, dibacakan gerakannya, teman yang lain melakukan gerakan tari. Nah, itu sudah mengaplikasikan. Kemudian murid menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata dan bidang lain, ya gerakan tari dan gerakan silat. Ada dua kelompok ladies dan kelompok laki-laki. Nah, jadi yang perempuannya tari, yang laki-lakinya silat. Nah, itu presentasinya kemarin. Problem solving ada gitu ya. Contoh gerakan-gerakan tadi itu kan merupakan salah satu bentuk kalau anak ibu olahraga, ada di situ olahraga. Nah, gerakannya seperti ini. Jadi mungkin kalau capek-capek gitu. Murid mengumpulkan ide-ide inovatif pengetahuan yang ada. Murid mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut juga ada. Refleksi, direfleksi ini mungkin yang tidak tampak, cuma bertanya aja, memberikan semangat. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, minggu depan lebih semangat lagi ya. Hanya seperti itu. Kemudian pertanyaan kepuasan diri anak, apakah tujuannya sudah tercapai? Kalau menurut saya sudah. Tetapi beliau tidak menanyakan ke siswanya secara personal gitu. Kemudian menerapkan strategi berpikir juga tidak, gitu Bapak Ibu. Murid memiliki kemampuan metakognisi, meregulasi diri dan pembelajaran juga tidak tampak. Emosi dalam pembelajaran juga tidak tampak. Kalau ini mungkin nampak, ya. Tapi refleksinya mungkin belum gitu. Anak-anak tepuk tangan itu kan sudah. Ini lupa satu di sini kan? Sini lah. Sini. Di sini. Mereka tepuk tangan, kemudian mengembirakannya ada. Itu kan pembelajarannya sudah menyenangkan. Murid sudah menunjukkan keterlibatan aktif dalam mengajarkan materi ya, dengan gerakan tari dan gerakan silat.
dan juga sudah menggunakan media-media pembelajaran yang sudah ada dan eksplorasi. Cuman tadi itu di bagian refleksi gitu, evaluasi dari diri siswa dan juga refleksi dari strateginya juga belum nampak bagaimana guru itu bisa mengaktifkan siswa untuk AHA-nya tadi kan belum ya Bu ya, jadi AHA-nya itu tidak tampak, jadi refleksinya juga tidak tampak, jadi nyambung dari atas ke bawah. Jadi dimensi refleksi perlu diperkuat, pembelajaran benar-benar menyentuh ranah metakognitif siswa. Jadi siswa memang benar-benar mencari sendiri, apa sih contoh dari gerakan fleksi itu, dari gerakan sehari-hari itu gurunya yang memberikan olahraga gitu, gurunya kayak ini gitu, gurunya tidak dari siswa. Nah, ya mungkin karena ini keperluan PPG ya Bu ya. Sarannya gunakan pendekatan blended learning agar eksplorasi melalui teknologi seperti HP bisa diarahkan gitu. Kemudian kadang kan kita anak ya itulah HP itu ya Bu ya, anak main HP kadang posisinya jadi itu tadi nampak, ada anaknya yang begini, ada yang begini juga datar gitu. Lanjut operator. Aktivitas arah efektif di akhir pembelajaran misalnya gini, siapa yang bisa menjawab pertanyaan, misalnya kan mungkin jam terakhir atau apa, boleh keluar exit tiketnya, tiket keluar, apa yang maksud dengan ini, tunjuk tangan satu. Kalau dari video itu semua menjawab dan suara yang dominan juga itu juga, mungkin ini anak udah dilengkapi mungkin ya Bu ya. Jadi oke, silakan ya, bagus, beri aplaus, keluar kalau dia di jam mau pulang atau mau istirahat gitu. Jadi nampak ada reflektif personalnya. Kemudian integrasi lintas disiplin untuk memperoleh prinsip pembelajaran bermaknanya juga masih belum. Itu dari guru, pembelajaran bermaknanya belum nampak, belum nampak. Bahan menarik yang tadi sama di atas di bawah. Sekali-sekali kita memang harus perlu memvideokan pembelajaran kita. Jadi kita bisa merefleksi, oh di sini saya kurangnya ya, oh di sini saya terlalu dominan ya. Jadi mungkin ibu-ibu yang sering merekam video mungkin juga tahu ya, oh ternyata saya memang kurangnya di sini. Jadi kita juga bisa memperbaiki proses pembelajaran kita. Mungkin itu saja dari kelompok 1, kelompok ceria dengan mata pelajaran biologi SMA. Mohon tanggapan Bapak Ibu, silakan. Agian tadi. Dipersilakan. Kembalikan aja. Kawannya untuk memberi masukan, terutama komentar-komentarnya itu bisa dijadikan kaitkan dengan kesimpulan. Silakan Bapak Ibu. Ya, itu selain kelompok yang aktif. Bu, kembalikan aja. Kembalikan. Iya, silakan Bapak Ibu. Halo, oke, Ibu Ermaweni. Berarti Ermaweni. Ini hari ketiga, Bu. Terima kasih kesempatannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ermaweni dari kelompok Happiness. Sebelumnya saya apresiasi kelompok ceria ya, karena yang diambil videonya seni budaya. Oke, itu mata pelajaran biologi dengan lintas disiplin ilmiah, bisa ke olahraga dan seni budayanya. Pantasan tadi ada tarinya. Ya, gerakan. Ya. Nah, ya. Karena kami tidak menonton, mohon maaf. Nah, jadi kalau kami lihat secara keseluruhan tadi, kami sependapat juga ya dengan Ibu penyaji bahwa dari apa yang disajikan, yang dianalisis tadi oleh kelompok, ada beberapa prinsip dalam pembelajaran mendalam yang sudah diterapkan. Kemudian ada juga yang belum gitu ya, itu sebagai catatan kita gitu. Mungkin sedikit mau lihat Ibu bagian kesimpulannya, operator. Kesimpulan yang bawah. Ya, di sini ya. Nah ini pembelajaran sudah murid. Dalam pembelajaran murid sudah menunjukkan keterlibatan aktif dalam
mengaitkannya materi dengan kehidupan nyata, menggunakan media, HP dan mengeksplorasi konsep ya. Mungkin sedikit bertanya Ibu, ini bukan pertanyaan yang mendalam untuk mengasah ya. Ini menggunakan HP ini untuk apa ya Ibu? Jadi siswa itu diberikan LKPD untuk mereka mendiskusikan contoh gerakan-gerakan. Jadi mereka bisa mengeksplorasi bahan-bahan selain dari buku paket. Mereka juga bisa menggunakan handphone untuk melihat misalnya apa sih contoh gerakan gitu. Mereka bisa menggunakan ekspor melalui handphone, kemudian di Google mungkin gitu. Baik, jadi memang ini termasuk hal positif juga ya Bu ya, karena memanfaatkan teknologi gitu ya. Nah ini juga bisa juga nih kita terapkan nanti di kelas kita, karena kita kan ini ya anak-anak Gen Z sekarang itu dia tidak bisa lepas dari penggunaan handphone gitu ya. Nah, cuma mungkin ini juga untuk kita Bapak Ibu guru ya, kita karena di Sumatera Barat kan sudah mulai ada aturan itu ya, baik. Jadi saya ini untuk video yang ditampilkan ini juga sangat bagus menurut saya karena memanfaatkan teknologi dan itu juga sudah ada bagian dalam pembelajaran mendalam. Namun ini catatan juga bagi kita Bapak Ibu guru nanti ya, karena aturan terbaru kita pembatasan penggunaan handphone di kelas ya. Tentu kita harus berpandai-pandai juga gitu. Bagaimana nanti kita memanfaatkan ini di kelas. Karena mau tidak mau kita tidak bisa lepas juga dengan teknologi ini, dengan penggunaan gadget. Kita perlu juga menambah sumber-sumber belajar kita gitu Bapak Ibu. Nah jadi mungkin itu saya sebenarnya ini sependapat dengan kelompok penyaji gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung tanggapi dulu yang satu ini biar dengan Iya, jangan lupa ya. Setelah ini Bu Ori ya. Iya, tentang pembatasan handphone tuh ya Bu ya. Jadi kan tidak pelarangan ya Bu, pembatasan. Karena mohon maaf saya memang sangat membutuhkan handphone itu dalam pembelajaran saya biologi gitu. Mungkin media saya minta praktikum gitu ya Bu ya. Mereka lebih senang melihat bakteri yang ada di handphone yang bergerak-gerak itu daripada mereka menggunakan keterampilan mikroskopnya. Kadang mohon maaf mikroskop itu kan ada yang campuran segala macam dan juga tidak memenuhi untuk 36 siswa dan mereka cukup lama antrinya, jadi saya menggunakan yang virtual juga ada. Jadi ya pembatasannya mungkin ya ketika kita belajar dengan saya, kita bikin komitmen kesepakatan gitu. Ya kita mudah-mudahan bisa memanajemen lah bagaimana pemanfaatan handphone di kelas kita. Ya silakan Bu Ori. Bu Ori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya Bu Ois. Kelompok penyaji selamat. Boleh dilihat pada bagian Memahami. di sini. Harus Oke. Baik Bu, di sini pada bagian memahami itu poinnya sudah disisma terlihat ya Bu ya. Kemudian ada murid memahami nilai-nilai moral dan etika dan positif lainnya, itu masih pada tahap middle ya. Kemudian sementara tadi di kesimpulan boleh dicek Kalau menyorot kan ibu sedang menyorotnya. Soalnya video. Kesimpulannya mohon bantuan Ibu Ulan. Berarti yang bagian yang di belakang dan di bawah dari memahami itu murid yang belumnya baru ke poin nilai ya, poin 6. Kemudian tadi Ibu menyatakan bahwa gurunya masih
aktif, yang maksudnya gurunya yang lebih banyak memberikan ya yang aktif untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi masih student masih teacher center. Namun di sini di kesimpulannya pembelajaran dalam pembelajaran sudah menunjukkan keterlibatan aktif dalam mengkaitkan materi dan kehidupan nyata. Dari situ kan harusnya saran saja sih sebenarnya. Ada baterainya, Pak? Mungkin ditambahkan di situ bahwa pembelajarannya masih bersifat teacher center. Jadi walaupun dia sudah membawa muridnya untuk aktif, tapi dari beberapa poin tadi di dalam kegiatannya justru terlihat bahwa masih diarahkan oleh gurunya. Kemudian keterlibatan aktifnya tadi dinyatakan bahwa siswanya itu ada yang mengerjakan yang lain, kalau nggak salah Bu Ina tadi. Jadi dia ada yang melihat melihat gurunya mengajar, mengajar, ada yang dengan yang lain. Saya udah lihat videonya sih. Jadi dia ada yang fokus, ada yang tidak. Itu seharusnya disampaikan juga di dalam kesimpulan. Berarti kan untuk keterlibatan yang berikan pengelolaan kelasnya kurang efektif. Kemudian karena masih gurunya yang mengarahkan, sehingga dalam pembelajaran itu modelnya sendiri nggak kelihatan gitu. Walaupun kita dalam pendekatan e-learning kan modelnya kan situ harusnya tetap ada kan modelnya. Jadi sebenarnya dia mau menggunakan model apa di sini nggak kelihatan kan dalam hal videonya. Cuma di poin-poin indikator ini nggak ada menaikkan ke model, itu masalahnya gitu. Jadi aktivitasnya yang lebih ditekankan di situ. Aktivitasnya sepertinya kalau kita lihat dari segi angket ya memang lebih banyak studi, akhirnya videonya lebih banyak teacher centernya karena menilai dia ke koneksinya dengan angket sih kalau saya lihat. Misalnya kan kalau angketnya walaupun itu pembelajarannya dikaitkan dengan angket tadi akan lebih dia cuma menghubungkan antara angket dengan aktivitas belajar. Tapi nggak kelihatan di situ bahwa modelnya itu apa gitu. Jadi nggak sinkron juga kan. Jadi itu makanya kalau di video-video itu lebih banyak memang teacher center juga. Memang tidak semuanya. Dan saya udah lihat beberapa video itu sepertinya memang teacher center. Di gurunya yang lebih banyak aktif. Nah, jadi sepertinya lihat itu. Tapi kalau di kesimpulan barangkali bisa ditambahkan oleh kelompok berceria, ya. Mungkin di situ bahwa masih teacher center. Walaupun pendekatan mendalamnya itu ya sudah ada, tapi masih teacher. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas tanggapannya dari narasumber sudah memberikan waktu. Bahwasanya waktu saya sudah habis. Jadi terima kasih atas saran, atas masukannya Bapak Ibu kepada kelompok kami. Mudah-mudahan ini nanti akan kami sempurnakan untuk tugas kita nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan pakai yel-yel di kelompoknya. Siapa yang mereka tadi terlupa?